Engkau yang membelah laut, yang mati pun kau bangkitkan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib perbuatannya. Berharaplah pada Tuhan, berserulah kepadanya. Jangan bimbang dan ragu, percayalah kepadanya. Engkaulah Raja mulia, Maha agung dan maha perkasa. Kau kalahkan semua musuh, hancurkan segala angkara. Melindungi aku dan selalu menaungi umatmu. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus, Kau Tuhan. Engkau yang membelah laut, yang mati pun kau bangkitkan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib perbuatannya. Berharaplah pada Tuhan, berserulah kepadanya. Jangan bimbang dan ragu, percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya. Oh, amin. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua, urapi hamba-Mu juga Tuhan yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan kepada kami semua urapan roh, hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat sesuai dengan apa yang Kau maksud kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom, terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan.
tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan firman Tuhan harus diajarkan berulang-ulang, ya. Kita tahu bahwa firman Tuhan sudah menuliskan di kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 dan 6 sampai 8. Kita baca firman Tuhan di kitab Ulangan pasal 6 ayat 1. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahku, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Artinya jangan dilupakan, ya. Nah, kenapa kok Tuhan mengajarkan demikian? Kenapa dan zaman sekarang pun firman Tuhan seringkali diajarkan berulang-ulang, ya. Mungkin satu pengkhotbah dan pengkhotbah lain tidak janjian, tapi topiknya bisa sama. Atau bahkan ada seorang pimpinan rohani yang mengajarkan berulang-ulang kepada jemaatnya, bukan karena mereka bodoh tidak bisa ngerti, bukan, tetapi ada maksud lain dengan mengajarkan berulang-ulang. Tujuannya apa? Supaya yang pertama, agar firman Tuhan itu masuk dalam dirinya, dan bukan hanya sekadar bersarang di mulutnya saja, dari otak turun ke mulut, ya, sehingga menjadi bahan perkataan, bahan pembicaraan, atau bahkan bahan khotbah saja, bukan, tapi sampai kepada hatinya dan masuk dalam hati dan keluar dalam bentuk perbuatan, percakapan, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya sebagai bahan untuk bicara, bahan untuk perkataan saja, bukan, ya, bukan untuk mengajarkan saja, tapi menjadi suatu perbuatan dan suatu bekal yang berkuasa. Kita perlu tahu, ya. Kita baca di Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Kan dalam hati kita keluar perbuatan, maka keluarnya dalam perbuatan, bukan hanya dalam mulutmu, bukan hanya dalam pikiranmu sebatas perkataan saja, ya, bukan, tapi dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Itu kata firman Tuhan, ya. Kita baca lagi di kitab Ibrani 4 ayat 12. Ibrani pasal 4 ayat ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita perlu tahu dengan baik, dan kita baca lagi untuk poin ini Roma 1 ayat 16. Kita Roma 1 ayat ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Jadi sampai kepada perbuatan kita. Sering dengan kita perkatakan firman Tuhan, perkatakan iman, kata orang, ya, sesuai dengan apa kondisi yang dihadapi, maka mujizat bisa saja terjadi, ya. Kuasa Tuhan terwujud dan dinyatakan. Seringkali itu dialami oleh orang percaya. Diajarkan berulang-ulang agar sungguh-sungguh bisa kita memegang dan mempergunakannya, bukan cuma membicarakannya, bukan cuma memperkatakannya saja. Tapi awas, jangan dijadikan sebagai mantra, loh, ya. Oh, kalau menghadapi ini, firmannya ini, itu kan jadi seperti mantra nanti jadinya. Dan kenapa sampai diajarkan berulang-ulang? Ini faktor yang kedua, ya. Saya bilang tadi, agar bukan hanya jadi perkataan, bukan hanya bersarangnya di mulut dan pikiran, bukan hanya bisa masuk sampai mulut dan pikiran kita saja, sehingga hanya bisa diucapkan, bahkan hafal sekali, tapi sampai kepada dilakukan dan bisa menjadi, dan dilakukan bisa menjadi teladan. Bukan cuma dilakukan saja, tapi bisa menjadi teladan bagi orang lain, ya. Kita lihat di Matius 12 ayat 34. Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, termasuk firman, mengucapkan, memperkatakan, sedangkan kamu sendiri jahat? Artinya apa? Perbuatanmu jahat, hatimu jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati mestinya. Jadi kalau kamu mengucap yang baik, mestinya hatimu juga baik. Kalau hatimu jadi baik, semua yang keluar daripadamu, termasuk perbuatanmu, juga harus baik. Jadi jika cuma untuk jadi sekedar perkataan, ya, dengan sekedar bersarang di mulut dan di pikiran saja,
sebagai sekedar hafal saja, tapi bisa dilakukan dan menjadi teladan. Kita baca lagi Roma 2 ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Sekali lagi, jika keluar dalam kehidupan kita, bahkan bisa menjadi teladan bagi orang lain. Dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ya, kita perlu tahu itu kata firman Tuhan. Terakhir kita baca di Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itu untuk poin ini. Jadi seringkali kita perlu tahu ya, kita harus menjadi teladan bagi orang lain, bukan hanya sebagai orang yang mengajarkan saja, tetapi bisa menjadi teladan. Jadi nggak cukup kalau hanya bisa mengajarkan, bahkan dengan hebat pun mengajarkannya, sayang masih belum turun ke hati, maka hanya sebatas wacana, kata orang ya, belum ada bukti-bukti. Hidupnya masih jauh daripada menjadi teladan. Biar hidup kita bisa menjadi teladan bagi teman-teman dekat kita, bagi orang sekeliling kita. Itu yang kedua. Kenapa firman diajarkan berulang-ulang? Saya lagi, agar bukan cuma bersarang di mulut, di pikiran, si hafal, bisa diajarkan, bisa diperkatakan dan macam-macam, tapi juga bisa dilakukan dan dilakukan sehingga menjadi teladan. Faktor ketiga sekarang, kenapa firman Tuhan diajarkan berulang-ulang? Supaya bukan sekedar ilmu saja. Wah, hebat. Jadi teori yang hebat, bisa sepertinya mengukir langit misalnya ya. Tapi bisa kita buktikan itu bukan yang mustahil dalam kehidupan, bukan mustahil untuk dilakukan, bukan mustahil untuk dihidupi. Seringkali terlalu muluk sehingga orang, tidak bisa dilakukan tuh, mustahil kita bisa melakukan. Tapi firman Tuhan bukanlah sebagai sekadar teori yang begitu tinggi sehingga suka dilakukan, tapi bisa dilakukan asal ada kemauan. Roh Kudus akan menolong kita ya. Jadi bisa dihidupi. Jadi firman Tuhan harus bisa menjadi sesuatu yang dipandang orang bisa dilakukan, bisa dihidupi. Mari kita baca dari kitab Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara yang sangat tinggi, tapi arahkan dirimu pada perkara-perkara yang sederhana, dan jangan menganggap dirimu pandai ya. Jangan merasakan begitu saja. Nah, kita bisa baca lagi pasal 16 ayat 17 sampai 18. Tapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, agar kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kelihatannya enak-enak, kelihatan manis-manis, kelihatannya muluk-muluk, tapi bukan itu yang dimaksudkan ya. Kita baca lagi ayat 19-20-nya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Nah, ini jadi menjadi teladan yang tadi ya. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu, tapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Bisa dilakukan ya, berarti ya, menjadi teladan, bukan cuma sekedar teori. Semoga Allah sumber damai sejahtera sedangkan menghancurkan iblis bawah kakimu. Kasih karena Yesus Tuhan kita nyertai kamu. Nah, itu adalah ayat-ayat menunjukkan bahwa sebenarnya bukan mustahil untuk dilakukan, bukan mustahil untuk kita hidupi ya. Jangan hanya menjadi teori yang muluk-muluk saja. Buktikanlah bahwa itu bisa dilakukan dengan pertolongan Tuhan tentunya dalam kenyataan kehidupan ini, dan juga dengan kemauan untuk berjuang. Kemauan kalau perlu bukan mendapat yang enak-enak saja di depan, tapi nanti yang enak di belakangnya ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa firman Tuhan harus diajarkan berulang-ulang ya? Agar bisa kita yang diajar ini menggunakannya untuk membawa orang kepada Tuhan ya, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, untuk menangkan jiwa-jiwa. Kita perlu tahu, untuk menangkan jiwa-jiwa bukan cuma hei kamu percayalah Tuhan nanti kamu selamat, bukan cuma begitu, tapi seringkali dengan kita berikan firman juga yang diajar berulang pada kita bisa membuka pikiran mereka, membuka harapan mereka bahwa ada terang itu di sana, terang kehidupan, yaitu Yesus Kristus ya. Banyak sekali karena kita memberikan firman yang bagus, maka orang tergerak hatinya, tergerak pikirannya untuk mau menerima Tuhan.
ya. Kita harus, apalagi di zaman sekarang ini, nggak cukup hanya ikut Yesus selamat, ikut Yesus begini, nggak cukup. Kadang-kadang orang, ya ikut Yesus gimana sih, katanya menderita, ikut Yesus katanya begini, katanya begitu. Tapi kalau kita bisa menerangkan karena firman yang diajarkan berulang-ulang pada kita dan kita menguasainya, maka kita bisa beri kepada mereka penerangan bahwa itu bukanlah yang jelek, tapi itu yang terbaik buat dia, sehingga dia mau mengikut Tuhan. Haleluya, ya. Yang terakhir, agar bila orang itu menghadapi suatu masalah tertentu dalam kehidupannya, bisa ingat akan tuntunan Tuhan tentang apa yang harus dilakukan menghadapi itu. Kadang-kadang orang itu begitu ya, dia diajarkan kalau sudah ingat saya, udah tahu saya itu, tapi waktu menghadapi masalah lain atau kemudian di waktu yang lain lupa dia dengan ini, akhirnya dia terpuruk di sana, bahkan mungkin putus asa. Tapi kalau diajarkan berulang-ulang, begitu dia menghadapi masalah yang berhubungan dengan firman diajarkan, maka ingatannya akan kembali dan menguatkan dia, iman percayanya. Mari kita baca Mazmur 25 ayat 4. Jadi apa yang kita pelajari firman Tuhan tidak akan sia-sia. Suatu waktu pasti kita tahu itu ada gunanya buat kita untuk menuntun kehidupan kita, bagaimana kita keluar dari masalah. Makanya perlu diajarkan berulang-ulang, bukan cuma sekedar tahu jadinya ya, bukan sekedar jadi perkataan saja, tapi merasuk di dalam hati, sehingga pada waktu menghadapi masalah yang berkaitan dengan seperti itu, firman itu berbunyi kembali dalam pikiran dan hati kita untuk menguatkan iman kita, memberi harapan kepada kita. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu padaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Jalan-jalan Tuhan sebagian besar terkandung dalam firman Tuhan atau pesan Tuhan secara khusus ya. Itu kita ingin tahu jalan-jalan itu agar kita tidak menempuh jalan yang buntu atau menempuh jalan yang penuh masalah ya. Menghadapi suatu masalah sama dengan demikian. Berikutnya kita baca di Mazmur 119. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau misalnya kita diumpamakan nih sedang berjalan di jalan yang gelap karena kita menghadapi masalah, tidak tahu kemana lagi harus melangkah, tidak tahu apa lagi harus kita lakukan, maka firman Tuhan itu bisa menjadi pelita bagi kita, jika kita bisa melangkah ke depan dengan benar, dengan berani, dan dengan penuh harapan. Dan itu menjadi, katakan di sini, sebagai pelita bagi kakiku dan sebagai terang bagi jalanku ya. Itu ada firman Tuhan mengajarkan. Jadi kalau gitu, kalau diajarkan berulang-ulang nggak salah juga, benar, malah bermanfaat bagi kita. Saya ulang ya, agar firman itu tidak hanya bersarang jadi perkataan kita saja, wah pintar memperkatakan, pintar mengajarkan, tapi tidak pernah dilakukan, tapi sampai dalam perbuatan hidup kita hidupi. Dan yang kedua adalah bukan cuma hafal dan dilakukan, tapi juga mau dilakukan sampai menjadi teladan. Yang ketiga adalah bukan sekedar ilmu atau teori yang muluk-muluk saja, tapi itu menjadi sesuatu yang bukan mustahil untuk dilakukan. Kadang-kadang kalau terlalu muluk-muluk, wah tidak mungkin bisa melakukan, kata orang. Tapi kita harus buktikan bahwa firman itu bukan muluk-muluk, tetapi tidak mustahil untuk dilakukan atau dihidupi. Berikutnya, agar bila kita menghadapi masalah, kita bisa teringat akan tuntunan Tuhan tentang hal itu harus bagaimana, lewat yang diajarkan berulang-ulang. Yang terakhir, agar bisa kita gunakan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan. Haleluya! Puji Tuhan. Biarlah kita belajar firman berulang-ulang dan jangan jadi bosan, karena itulah pesan Tuhan buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita terima berkat Tuhan ya. Kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dengan Roh Kudus yang bisa mengajarkan berulang-ulang kepada kita, buat kita selalu ingat akan itu, dan biar itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Haleluya. Sampai jumpa.
Raja segala raja, penolongku yang setia, penguasa semesta. Mari kita sembah Dia dan muliakan nama-Nya sampai selamanya. Kasih Tuhan melimpah bagi kita, tiada yang setara dengan Kau Tuhan. Hidupku di tangan-Mu, dalam perlindungan-Mu. Betapa mulianya Bapa-Ku di surga. Tinggikan dan agungkan sampai selamanya. Ya Tuhan Allah yang mulia, Raja segala raja, penolongku yang setia, penguasa semesta. Mari kita sembah Dia dan muliakan nama-Nya sampai selamanya. Kasih Tuhan